Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis menulis dan membuat karya tulis ilmiah. Pada dasarnya, menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang dan grafik tersebut, yang di dalamnya mengandung pesan yang dibawa oleh penulis. Jenis-jenis menulis ada 5. Yang pertama eksposisi, kedua deskripsi, ketiga narasi, keempat argumentasi, dan kelima persuasi. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu eksposisi. Eksposisi biasa juga disebut dengan pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang, sehingga penulis berusaha memaparkan kejadian atau masalah secara analisis dan terperinci, yang memberikan interpretasi terhadap fakta yang dikemukakan. Dalam tulisan eksposisi, yang paling dipentingkan adalah informasi yang akurat dan lengkap. Jadi eksposisi merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel pada surat kabar atau majalah. Kedua, deskripsi. Deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembacanya melalui tulisannya yang dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan, serta sampai kepada kesimpulan yang sama dengannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa deskripsi merupakan hasil dari observasi melalui panca indera yang disampaikan dengan kata-kata. Yang ketiga, narasi. Narasi atau kiasan. Jadi narasi atau kiasan ini merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia atau pengalaman kita berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Suatu paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca dan pendengar tentang apa yang telah diketahui atau apa yang telah dialami oleh penulisnya. Jadi narasi lebih menekankan pada dimensi waktu dan adanya sebuah konflik. Selanjutnya argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Argumentasi berusaha meyakinkan pembaca. Jadi cara meyakinkan pembaca itu dapat dilakukan dengan jalan menyajikan data atau bukti yang autentik dan hasil-hasil sebuah penalaran. Dan terakhir adalah persuasi. Persuasi adalah sebuah karangan yang berisi paparan berdaya ajuk atau berdaya himbauan yang dapat membangkitkan kegiuran pembacanya untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, persuasi berusaha dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Kemudian kita akan membahas cara membuat karya ilmiah. Ini pembahasan yang sangat penting untuk mahasiswa yang semester akhir yang ingin menyelesaikan proposal atau skripsinya. Jadi beberapa hal yang harus saya ungkapkan. Pertama, pemilihan topik. Dalam memilih topik atau pokok bahasan, itu adalah merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah pembuatan karya tulis. Kenapa? Karena untuk menentukan sebuah topik, kita sudah bisa membayangkan apa tujuan karya ilmiah kita atau apa cakupan isi yang ingin kita tuliskan dalam sebuah proposal atau skripsi. Yang kedua, menentukan cakupan isi. Cakupan isi ini memang sangat penting untuk kita laksanakan atau ingin kita
tuliskan sebuah proposal atau skripsi. Karena dalam menentukan cakupan isi itu kita bisa memberikan sebuah deskripsi atau sebuah gambaran yang dapat mempermudah kita untuk menulis proposal atau skripsi. Yang ketiga, mencari bahan referensi. Ini juga hal penting. Mengapa kita harus mencari bahan referensi dalam sebuah tulisan? Karena referensi ini akan mempermudah kita dalam menyusun sebuah karya tulis. Dan juga bahan referensi ini bisa memberikan kita banyak kosakata dan banyaknya cakupan-cakupan isi proposal dan skripsi yang terdapat dalam bahan referensi tersebut. Selanjutnya kita membuat ringkasan. Mengapa perlu kita membuat ringkasan? Untuk mempermudah kita dalam sebuah penulisan. Jika tidak ada ringkasan-ringkasan yang kita buat, maka itu akan mempersulit kita dalam menulis. Dan terakhir yaitu membuat penulisan draft atau proposal. Ini sudah masuk pada pembahasan bab per bab, ya, karena penulisan-penulisan itu harus sistematis dan terukur. Jadi lebih intinya pada pembahasan penulisan proposal sampai skripsi itu bisa disimak video saya sebelumnya ya, dengan judul tahapan skripsi yang baik dan benar, dan judulnya pertanyaan sidang skripsi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.